Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Lika akan menjelaskan pembelajaran tematik 6A, subtema 1, pembelajaran 3. Yang akan kita bahas yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau aseksual. Perkembangbiakan vegetatif itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Contohnya yaitu tunas, akar tinggal, umbi, geragih, dan spora. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan yang dibuat atau dilakukan oleh manusia untuk memperoleh tanaman baru. Contohnya mencangkok, merunduk, menyetek, menempel, dan mengenten. Pembahasan pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama yaitu tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari pangkal batang atau dari bagian pinggir daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bertunas yaitu pisang. Pisang ini tumbuh di pangkal daun, bambu juga tumbuh di pangkal daun, dan cocor bebek tumbuh di sekitar daun atau di pinggir daun. Kalau ini tunasnya jatuh ke tempat yang baik, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang kedua yaitu akar tinggal atau rizoma, merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah, biasanya memiliki bentuk berbuku-buku dan memiliki banyak mata tunas atau kuncup yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya yaitu jahe, kunyit, atau lengkuas. Yang ketiga yaitu umbi. Perkembangbiakan dengan umbi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Pada umbi batang ini merupakan batang yang membengkak berisi makanan di dalam tanah. Contohnya adalah tumbuhan kentang. Di sekujur tubuhnya akan terdapat tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis merupakan umbi yang terbentuk dari lapisan-lapisan daun berdaging dan kuncup. Contohnya adalah bawang merah. Dan yang terakhir yaitu umbi akar. Umbi akar merupakan umbi yang terbentuk dari akar yang berisi makanan di dalam tanah. Contohnya adalah wortel. Yang keempat yaitu perkembangbiakan dengan cara geragih atau stolon. Geragih atau stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah stroberi dan rumput teki. Ini contoh stolon. Yang kelima, spora. Spora merupakan sel yang memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan. Spora berupa butiran halus yang terdapat di dalam kotak spora atau sporangium pada permukaan bawah daun. Ini spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora contohnya adalah lumut dan juga jamur. Yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok adalah sistem perkembangbiakan vegetatif dengan cara melukai bagian tumbuhan, biasanya bagian batang, dan kemudian membungkusnya dengan gumpalan tanah hingga tumbuh akar. Contoh tanaman yang bisa dicangkok yaitu rambutan, mangga, dan jambu. Ini ada tahapan-tahapan dan keuntungan mencangkok. Tahapan mencangkok yang pertama, kupas kulit dan kambiumnya. Yang kedua, tutup bagian kulit bagian batang yang sudah dikupas dengan tanah. Setelah ditutup, diikat dengan tali. Jangan lupa plastik harus diberi lubang kecil supaya kalau disiram bagian yang sudah dibungkus, airnya bisa masuk ke dalam tanah. Keuntungan dan kelebihannya yaitu tumbuhan hasil cangkokan akan lebih cepat berbuah, memiliki sifat yang sama dengan induknya, dan tingkat keberhasilannya tinggi. Kekurangannya, pada musim kemarau panjang tanaman tidak tahan kering, perakarannya serabut, pohon induknya akan rusak karena banyak cabang yang dipotong. Yang kedua yaitu merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman kemudian menimbunnya ke dalam tanah.
Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara merunduk adalah arbei dan siri. Ini cara merunduk, batang tanamannya dirundukkan kemudian ditimbun tanah dan di sini akan tumbuh akar. Kelebihan dan kerugiannya. Kelebihannya, sifat buahnya atau bunganya sama dengan induk, menghasilkan individu baru dan tingkat keberhasilannya tinggi. Kerugiannya, tidak banyak bibit yang dihasilkan, terus hanya bisa dilakukan pada dahan yang elastis, tidak bisa dilakukan pada tanaman yang besar. Yang ketiga yaitu menyetek. Menyetek adalah dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman seperti batang, akar, daun untuk menghasilkan tanaman baru. Stek tumbuhan ada dua jenis, yaitu stek batang. Stek batang contohnya pada ketela pohon, tebu, sirih. Yang kedua stek daun, contohnya pada cocor bebek, begonia, atau lidah mertua. Caranya yaitu dengan memotong batang atau daun dan ditancapkan ke dalam tanah. Kelebihan dan kekurangannya, tidak perlu potongan tanaman induk untuk menumbuhkan akar. Sifat bibit sama dengan induk. Kekurangannya bisa merusak tanaman batang induk. Kelembapan yang rendah akan menyebabkan stek mati. Yang keempat yaitu menempel atau okulasi. Menempel dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon bermata tunas suatu tanaman ke tanaman lain. Jadi ada dua tanaman. Yang pertama harus diiris dulu kulitnya, kulit batang yang akan ditempel, kemudian mengiris kulit batang yang memiliki tunas, kemudian menempelkan kulit batang yang memiliki tunas pada pohon yang akan ditempeli dan mengikatnya. Setelah muncul tunas, tumbuhan bisa dipotong. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakkan dengan menempel atau okulasi adalah tanaman belimbing, apukat, mangga, dan lain-lain. Ini keuntungan dan kelemahannya ya, bisa dibaca sendiri nanti. Yang terakhir yaitu mengenten atau menyambung. Mengenten dilakukan dengan cara menggabungkan bagian batang bawah suatu tanaman dengan bagian atas dari tanaman lain yang masih sekeluarga. Contohnya pada tanaman apukat dan durian. Langkah-langkah dalam mengenten atau menyambung, yang pertama potong bagian batang dari tumbuhan satu, yang kedua potong bagian batang dari tumbuhan dua. Tumbuhan satu diambil akarnya bagian bawah, tumbuhan dua diambil bagian atasnya. Kemudian disambungkan antara tumbuhan satu dan tumbuhan dua, setelah itu diikat dengan rapat. Keuntungan dan kelebihannya, keuntungan dan kekurangannya pada perkembangbiakan menyambung bisa dibaca di sini. Nah, supaya memahami, kalian bisa mengerjakan tugas perkembangbiakan vegetatif pada buku tema kalian, dan juga mengerjakan tugas membaca cerita yang berjudul Keragaman Tumbuhan di Indonesia berdasarkan letak ketinggiannya. Setelah itu mencari informasi penting pada halaman 33. Sekian penjelasan dari Bu Lika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.